Dia itu selalu manggil pemain, tapi ngeliat-ngeliat juga zodiaknya. Jadi Kayak manggil mosquito pemain berdasarkan zodiak. Coba. Jurgen Klopp itu selalu pakai sepatu yang sama terus ketika lagi menang tim Liverpool. Tapi pas lagi kalah dia itu langsung ganti di game berikutnya. Kemarin kan gue juga ngomong ada pemain yang pipis di lapangan kalau mau penalti. Pelatih juga ada tuh yang kayak gitu. Set ini kenapa lu pada musim ya? Zaman dulu ya. Zaman dulu. Pipisan ya. Karena mungkin belum main sosmed bang, belum banyak yang ngerekam. Kalau anduk pelatih di GTK tuh nggak dijual. Oke, lanjutin obrolan kemarin nih soal pertahayulan ya. Kan kemarin tuh tentang pemain ya. Ternyata pelatih juga banyak ya. Banyak banget yang ngadain ritual yang kayak gitu-gitulah. Nah, kalian pasti pada penasaran nih. Kalau gua ada nih satu nih yang paling ikonik. Siapa? Siapa tuh? Ini sebenarnya idola gue juga sih. Ini pelatih yang suka bawa granat kan kalau ini. Serem banget. Dia pelatih apa nih ya? Mau perang nggak? Dia pelatih Leeds. Namanya Marcelo Bielsa. Dia sebenarnya jatuhnya lebih kayak ke habit sih ya. Habit yang ikonik yaitu dia jongkok pas saat pertandingan. Pas pertandingan tuh dia kayak dudukin kayak box es gitu loh. Alasannya sih karena dia katanya lebih grounded gitu ya. Literally grounded berarti kan dia. Bener-bener Yang kayak jongkok sambil banget. minum itu nggak sih kopi? Kagak dong, kalau minum kopi. Kan kalau dia di pinggir gitu pernah ada yang footage-nya dia minum sambil minum kopi. Lagi ngantuk aja kali itu bang. Jadwal malam UCL. Nah, pokoknya dia tuh kayak ikonik banget kan, karena kalau kita tahu Marcelo Bielsa dengan jongkoknya gitu. Sampai-sampai Story Leeds itu mereka jual replika box S-nya. Itu cukup mahal juga tuh kalau nggak salah, pokoknya dirupain hampir 2 juta lah. Ada yang beli nggak? Ya mungkin fans-fansnya ya, gue nggak tahu. Mungkin yang mau obses kayak Bielsa gitu kan. Jongkok. harus kotak es gitu biar bener-bener mendalami gitu. Tapi bukan kotak es yang bekas didudukin dia gitu terus dijual, nggak ada. Enggak, replika. Baru berarti. Kalau itu lebih mahal. Bekas pantatnya Bekas Bielsa itu kan Ucap. lebih Batprint banget ya, maksudnya. bersejarah. Kalau anduk pelatih di GTK tuh nggak dijual. Itu udah terbaik di dunia kayak. Tapi kalau pemain bola kemarin kan ritual aneh-aneh itu berdampak ya sama permainannya, terus jadi bagus nih. Nah, Marcelo Bielsa gimana? Berdampak. Serius? Ya. Kayaknya segitu-gitu aja. Maksudnya mungkin ya Suges jadi agak berdampak Tapi dia sebelum jatuh- di-lead tuh lumayan bagus tuh di mana ya? Marcelo kan sih? Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa bukan berarti di Marcelo Bielsa tuh ini klub-klub inilah apa sih namanya mediocre dia nggak mau tuh, nggak tahu kenapa ya nggak mau terima klub-klub besar. Gue ada nih pelatih juga, mantan pelatih timnas Prancis ya, yang pernah menangani timnas Prancis dari tahun 2004 sampai 2010. Wih, nonton Zaman gua nonton bola tuh sering banget. Raymond Domenech. Wih, Raymond Domenech. Ini ritualnya lebih nggak masuk akal lagi sebenarnya daripada cuman duduk di box S tadi. Iya, jongkok. Dia itu selalu manggil pemain, tapi ngeliat-ngeliat juga zodiaknya. Jadi Kayak manggil mosquito ya? pemain berdasarkan zodiak. Coba. Sering baca ramalan nih, jangan yang sering SMS ketik. zodiologi. Gunanya apa gunanya? Nah, dia tuh selalu menghindari pemain yang berzodiak apa, coba tebak. Apa? Paling nggak jauh dari lo apa? Gua Aries. Aries. Nah, absen dulu. Lu apa? Zodiak lo? Aries kayaknya gara-gara Aries. Gua Capricorn gua. Capricorn lu. Gue Libra. Nah, lu apa? Gua Scorpio. Terus yang dihindari? Iya, dihindari apa? Scorpio. Relate sama lu. Gue juga bingung nih kenapa dia nggak Nah. mau manggil pemain yang berzodiak Scorpio, padahal Scorpio tuh bagus loh ya, ambisius orangnya. Justru harusnya nyari pemain yang begitu nggak sih? Ini lagi bagus-bagusin ini. Tapi jadi agak relate kita sama Domenech ya. Kan make sense kalau Iya, ngomong. bener. Cuma kenapa dulu? Nah, kok bisa? tapi kalau versinya Raymond Domenech nih nggak mau manggil pemain yang berzodiak Scorpio tuh karena katanya tuh merusak harmoni tim. Gitu. Ini Bener, bentar kayaknya lagi rusak lah ya. Bentar lagi rusak timnya. Pokoknya saya udah bubar habis ini. Sampai ada satu pemain terkenal nih, pemain top, dia nggak dipanggil cuman karena zodiaknya Zodiak siapa ya? Iya. Dia siapa yang nggak dipanggil? Cluenya mantan pemain Arsenal. Nah, Legendnya Arsenal. Wajar. Bukan Henry. Hah? Bukan Siapa? Henry. Bukan. Main mulu bang. Oh, Siapa? Petit, siapa? Petit. Galas. Galas. Si Pires.
Oh, Robert Pires. Oh, dia Scorpio. Rugi banget tuh Prancis, makanya dapat apa tahun segitu. Pires. Pantas juga Arsenal juga nggak juara-juara ya. Robert Pires. Pas itu Arsenal lagi Rusak jaya ya. emang. Tapi emang zodiak itu doang tuh yang nggak dipanggil, apa ada zodiak? Ada lagi Ada ya, lagi. dia nggak mau manggil pemain belakang nih yang zodiaknya tuh Leo. Pemain belakang. Pemain Jadi ya, defender. spesifik. Pemain belakang Leo. Leo. Garang harus kan garang ya, Leo. Leo. Leo kan galak gitu ya. Leo kan maung, garang. Bener, harusnya kan Bener. galak, manggil pemain belakang tuh yang galak kayak Ramos tuh, kayak Pepe ya kan. Kenapa kalau Leo itu zodiaknya? Katanya temperamental dan itu bisa merugikan tim. Marah. Enggak masuk akal deh. Ini Maksudnya ada. makanya kalau pelatih kan dapat list pemain Ah. biasanya kalau Excel ya atau yang table nama pemain kaki LR, Iya. umur, Dia harus ada. zodiak gitu kan Leo. Oh gitu kan aneh kan. Jadi dia tinggal lihat, wah Leo kemarin. Maksud wah udah bagus nih left kaki Jadi kiri. nggak dilihat dulu Iya. tuh ya performanya pas di Iya. klubnya kayak gimana. Jadi kayak di table terakhir, wah Leo. Nah, jadi Tapi karena itu juga ketolong mungkin karena Prancis bertabur bakat pemain jago, jadi ya udah satu dicoret, kayak Pires dicoret masih banyak Masih banyak penggantinya. pilihan. Siapa penggantinya? siapa yang Wiltord. baru- Wiltord. Oh, iya, beda posisi Anelka ya. zaman itu Anelka kan. Iya. Lu udah nggak? Lanjut Ada nih. nggak? Kalau gue sesuai tema nih, gue udah pakai shawl Liverpool. Ini Papa Benitez. Bukan salah. Arne S. Kalau ini gue pengen cerita tentang ritualnya Jurgen Klopp. Wih, kenapa nih Jurgen? Dia kan pelatih yang ya auranya tuh wah kalau Aura-auran. sering justru dia yang buat ngebangkitin Liverpool. Nah, tapi dia punya ritual khusus nih. Ternyata ada salah satu media dari Liverpool yang melihat ini sebagai berbeda lah, Keunikan. unik. Ritualnya itu kalau Klopp dari outfitnya. Jadi pada saat itu Jurgen Klopp itu selalu pakai sepatu, ya sepatunya yang sesuai aparelnya Liverpool waktu itu ada Adidas sama New Balance. Jurgen Klopp itu pakai sepatu yang sama terus ketika lagi menang tim Liverpool. Tapi pas lagi kalah dia itu langsung ganti di game berikutnya. Nah, kenapa diganti? Karena energinya udah habis. Jadi dia percaya kalau outfitnya itu punya energi yang udah, ya kalau udah menang berarti kalau udah kalah berarti energinya udah habis, terus diganti lagi gitu. Yang baru. Ya mungkin tuh alasannya juga pas dia kemarin alasannya cabut dari Liverpool karena energi dia udah habis. Nah, outfitnya udah nggak ada lagi. Ya. Iya kan? Nggak ada. Logikanya kan. Tapi kan di Liverpool dia sering menang tuh. Berarti Iya. tuh outfit dia yang udah habis kalah kan pasti disimpan tuh yang menang tuh. Iya. Itu banyak banget pasti tuh. Pre-love lah. Yang mau salah itu. Lemarinya isinya ini semua ya, trofi semua ya. Kalau dia outfit dia tuh yang menang kalau Iya. menang dia. Enggak tahu. Gua belum pernah ke rumahnya. Berarti banyak banget dong ya koleksinya. Iya, dia percaya berarti setiap benda, istilahnya kan benda mati ya. Dia percaya tuh ada energinya. Ya mungkin dari orang pribadinya bawa energi positif nular ke baju, Iya. bajunya ntar kan bisa menyebarkan energi negatif ke pemainnya. Iya. Wah, bisa dimuseumin juga dong itu Iya. baju-bajunya, Istilahnya sepatunya. dinamain dia ini sepatu pemenang nih. Final Pas UCL. apa? Final UCL Iya. tuh bisa jadi final UCL tuh dia ini disimpan tuh. Dia menurut kepercayaan dia ya udah ini sepatu pemenang, ketika kalah udah diganti. Nggak pernah dicuci dong sepatunya. Dicuci, Terus cuma dia dipakai. pakai itu lagi. Oh. Selama Liverpoolnya menang terus. Kok lu tahu bang kalau dicuci? Lu yang nyuci. Berarti ini ada temen kita nih yang HP-nya tuh sering jatohin tuh. Jadi energi sebenarnya udah habis tapi dipaksa sama dia. Oh iya. Habisnya diganti. Nggak ngaruh ya. ngaruh. Kenapa jadi ngomongin HP gue? Oh, lu? Ngarahin ke gua aja. Siapa tahu itu deh energinya udah habis, Iya, kan jatuh-jatuhan benar. terus. Baterai health-nya udah habis. Boleh nih Oppo atau Vivo. Jangan iPhone, Oppo Iya, aja. Oppo boleh nih. Ada nih satu yang perlu ganti HP. Gue juga punya sih, pernah dengar ritual ini dari Luis Aragonés nih. Waktu timnas Spanyol, ini kan pelatih yang bawa Spanyol juara Euro nih 2008. Iya. Tapi banyak ritual uniknya justru pas 2006. Dulu pernah nih pas udah menjelang Piala Dunia, dia TC tuh, timnya dibagi dua.
grupnya merah sama kuning, pakai rompi merah sama kuning, bagi dua pelatih. Tiba-tiba dia manggil Raul, copot bajunya gitu. Kenapa gitu? Terus dia bilang, copot karena gue nggak suka warna kuning gitu. Ternyata nih si pelatih ritualnya adalah menghindari warna kuning di setiap unsur pertandingan, karena menurut dia warna kuning itu bawa dampak buruk gitu. Makanya di next berikutnya kalau bisa dibilang ke staff timnas kalau bisa jangan ada unsur kuning gitu. Padahal kan ya logikanya Spanyol juga punya jersey kuning, berarti itu bendera ketiganya Spanyol lah. Kuning. Iya ada unsur kuningnya kan. Iya. Terus waktu Piala Dunia 2006 tuh udah mulai datanglah tuh di Jerman kan. Pas nyampe Dortmund juga identitasnya kan udah kuning tuh. Dia ngasih lah mawar kuning, simbolnya itu kan persahabatan lah kalau di Jerman, mawar kuning dikasih. Ya dia kayak no Amario no, kata dia gitu. Jangan kuning gitu kata dia. Bahkan dia sampai instruksiin jangan ada pemainnya yang ngambil mawar itu gitu, karena bisa nyerap energi positif lah gitu, bisa ngasih hal sial lah buat di Piala Dunia 2006 itu gitu. Ya kenyataannya juga Nggak juara. cuma Juara 16 Itali. besar. Iya. Ya juaranya di 2008, mungkin itu udah benar-benar dihindarin dari itu kuning gitu. Ini kayaknya bukan dari tua, kayak trauma dia ngelihat Fobia, kuning-kuningnya fobia. ini ngambang di sekali kali ya. Fobia. Oh jadi Iya. gua rasa asal usul kenapa kalau kita berduka bendera kuning itu dari situ Iya, tuh. Luis Aragonés gak suka. Berarti dia pernah main kayak ini ya. Pernah main ke Indo ya. Terus gimana kalau wasitnya pakai kuning? Justru ganti juga gitu. Jangan wasit kalau bolanya kuning kagak ditendang itu apa? Iya, makanya jangan tenang main, kalau wasit kan ya ngatur lah. Aneh banget. Terus kalau ngeluarin kartu kuning gimana, nggak boleh? Makanya dia nggak pernah marah-marah tuh. Gimana dia takut dikasih kartu kuning? Dibilang merah aja langsung dah. Nawar ke merah. Langsung aja Keluar dong. Sama, gue juga pernah ada tuh, kemarin kan gue juga ngomong ada pemain yang pipis di lapangan kalau mau penalti. Pelatih juga ada tuh yang kayak gitu. Buset, ini kenapa pada musim ya? Zaman dulu ya. Zaman Zaman dulu, pisan nih. karena mungkin belum main sosmed bang, belum banyak yang Iya. rekam. Oh, nggak ketahuan. Gue pernah dengar cerita Barry Fry, pelatihnya Birmingham. Oh, iya. Waktu itu lagi down-downnya tuh tahun, gue lupa 90-an kalau nggak salah. Lagi down-downnya performanya, terus dia sempat nanya lah kayak gimana ya cara balikinnya gitu. Terus ada yang bilang itu stadionnya dikutuk, kata dia gitu, ada kutukan 100 tahun. Cara ngindarinnya adalah lu harus pipis di 4 pojokan tiang corner. Caranya setelah pipis lu habis itu lari-lari Terus menuju ke tiang corner berikutnya. Dan itu dilakuin malam hari tapi Taruh bentar. Kan dia pipis masing-masing corner lari. ya Masa di sliding dulu apa enggak? ada bang dijepit aja, dijepit. Lari jepit, Maksudnya apa kayak dikaretin. nggak bikin jalur gitu kan nggak tahu gua. Karetin. Kita bersihnya pas sudah corner keempat tuh. Itu kan jatuhnya lebih kayak ke ODGJ ketimbang pelatih. Tapi akhirnya berhasil tuh untuk beberapa match. Kalau gua nggak salah 7 match beruntun tuh dia berhasil nggak kalah. Nggak kalah, tapi ujung-ujungnya di musim itu ya Birmingham tetap degradasi. Oh, Gara-gara dia lupa kan. Karena udah parah banget. Kan lupa kan, Pemain. Sebenarnya bukan ritual ya. Udah habis Mei. Iya, Maksudnya, emang kok bisa ya maksudnya pelatih-pelatih di sana udah kelasnya kayak gitu percaya dengan yang kayak gitu gitu Nah, iya. gua. Aduh, Barry Fry untung nggak ada di zaman sekarang ya ngecilin tempat corner. FVP bang kalau ada. Iya, kalau ada kesian di Arsenal. Nanti yang corner kencingin. nggak ada yang mau duduk tuh. Iya. Penonton deket-deket situ. Oke, berarti itu aja ya kisah-kisah cerita tahayul dari pelatih yang kayak kemarin pemain ya. Jadi buat kalian kalau misalkan ada cerita tahayul juga yang semacam kayak gini, coba tulis aja di kolom komen dan kasih tahu kita ya. Tahayul tak juara. Wah, siapa tuh? Arteta kayaknya. Juara Tapi sih. Scorpio jangan-jangan Arteta. Enggak tahu sih. Yaudah, oke, sampai jumpa di video selanjutnya.